Halo, kembali lagi bersama gua Alda dan Pastinya gua Andri dong. di Kumis Podcast. Anjir. Oh, ini pembukaan yang baru ya? Ya baru tapi di kali ini apa ya? Episode kali inilah spesial ya. Oh, biar agak hebring. Ya biar agak beda gitu, ada pembeda. Dan kali ini tuh kita mendapatkan cerita yang sangat menarik. Apa itu? Jadi kita mendapatkan cerita dari salah satu orang yang bekerja, kalau bisa dibilang berprofesi sebagai PSK Wah, lewat DM nah. lewat DM. Dia Anjir, itu boleh. Jadi dia itu menceritakan apa ya, kisah mistisnya pada saat ia di booking oleh salah seseorang. Serius, Al? Serius. Anjir. Tapi yang jelas bukan gua ikan yang ngebooking. Emang lo ngerasa? Enggak sih. Soalnya ini tuh katanya dia di bookingnya itu oleh sosok, Dwi. Oleh sosok. Jadi yang Anjir. awalnya dia kira itu ya manusia gitu, tapi ini tuh sosok. Sosok. Itu sih gua masih heran. Kenapa ya ada sosok kok Penasaran berarti. penasaran sama manusia gitu. Bukan penasaran, belum pernah booking. Nah, buat kalian, ayo cepet booking. Gila ya. Ini kayaknya bisa dibilang arwah penasaran belum pernah booking gitu ya. Tapi coba gua lihat mana laptopnya, Brad. Lu buka tuh di di Instagram ada. Oke. Di DM. Kita lihat. Oh, ini nih. Itu dia boleh disebutin nggak namanya, coba dilihat. Ya, ini sih asli namanya ya. Cuman Nggak, dia coba lihat itu di tulisannya. Mana coba gua lihat. nih, Oh ya. Ratna. Oh, jadi ternyata di sini dia memperbolehkan untuk di spill namanya. spill namanya Iya. gitu. Namanya adalah Ratna. Ratna. Cuman katanya kita nggak akan spill, soalnya dia juga tidak memperbolehkan itu ya, Iya, tidak mengizinkan pasti. itu. Ya boleh lah Ratna, kita DM dulu. Belum Oke. kesempatan. Lanjut ke benang merah nih. Jadi ini gua yang baca apa lu Nah, nah? sok sambil aja. Oh, kita sambil aja lah ya. Gua soalnya lupa tadi, belum full baca gitu. Oh, siap. Oke, jadi Ratna ini berusia 26 tahun. Wah, anjir. Masih Gak beda muda jauh lah sama Iya. kita ya. Terus apaan? Gak beda jauh, terus gimana? Enggak, maksudnya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini tuh Mbak Ratna ini berusia 26 tahun. Dia ini tuh rantauan lah ke kota Bandung, kota kita Rantauan ya? tercinta. Tuh. Awal mulanya sih bentar. Ini tuh aplikasi ijo ya, Nang? Ya, aplikasi hijau. Aplikasi ijo. Ojek online bukan? Bukan. Oh. Ini Soalnya gue gak tahu sih. Go Green. Mbak Ratna ini ya seperti biasa lah ya. Bisa dibilang ini tuh pekerjaan dia lah ya. Nah, pada saat dia online, kemudian beliau ini ada yang asa-asa ngomong lagi. Booking. Ada yang booking. Terus ini katanya pas gua baca tadi selewat tuh, katanya kebetulan dia itu memang seminggu ini tuh sepi. Jadi dia tuh pas banget ada orderan ini, makanya dia tuh langsung kayak bahagia lah. Antusias ya. Terus di nego-nego juga itu tuh kebetulan langsung dari nggak banyak basa-basi katanya kayak gitu. Oke. Jadi dia ini langsung ngabret aja barunya di Iya. ACC lah. Langsung di ACC gitu, tanpa banyak berpikir panjang. Ya kan gimana lagi ya, kehidupan butuh duit, mungkin dia kan itu profesinya seperti itu. Iya. Jadi dia langsung aja gas gitu. Terus Oke. kebetulan waktu itu pada hari Rabu. Ini tanggalnya nggak usah lah ya. Gak usah tahunnya, paling tahunnya 2021.
Oh berarti baru-baru nih Nal. Ya 2 tahun ke belakang. Oke lanjut. Jadi ini tuh Baranta ini langsung lah gitu kan menyuruh untuk segera datang ke lokasi Dan katanya itu di Baratna ini. hotel. Di hotel Di ya? hotel. Terus pada jam itu lupa bro, jam berapa? Jam Ini tuh jam 5 nah, jam 17.00 tuh. oh, berarti jam 5 sorean Jam ya. 5 sorean lah. Saripna teh Kok gini kan. kok ngebooking sore-sore ya, padahal asik malam gitu. Enggak Nal, tapi ini tuh kata Baratna ini keadaan cuacanya tuh lagi hujan rincik-rincik. Dondar gelap. Enggak, ini rincik-rincik lah. Karena emang membutuhkan lah ya. Jadi Baratna ini siap-siap. Nah, siap-siap untuk berdandan lah ya. Iya. Singkat cerita menunggu lama nah Baratna ini tuh. Kok di PC nggak ngebales. Oh, sempat Di menunggu lama telepon, dulu ya. di telepon nggak. Emang biasanya suka lama gitu. Lu kalau datang. Ya gue sih cepet nah. Soalnya gak kuat ya. Enggak, bercanda-canda. Nah, ini tuh karena agak lama, jadi Mbak Ratna ini menyangka bahwa yang ngebooking tuh orderan fiktif HP ya. HP. Memang banyak juga mungkin ya yang seperti itu. Ya, nggak tahu sih, Nal. Gue juga kan nggak tahu ya. Ya kan mungkin gitu kan. Ya, bisa lah. Ya mungkin seperti itu, banyak lah di luar sana yang membooking itu VPHP. Anu sang itu bukan kita gitu. Jadi gak jadi nego-nego. Jadi Oke. Aduh, maaf ya ini Mbak Ratna, aduh kita agak sedikit bercanda soalnya biar agak apa ya, cair lah. ceria gitu ya. Ini mistis tapi agak menghibur diri sendiri lah. Iya betul. Nah lanjut di sini tuh Mbak Ratna kurang lebih 30 menitan hingga pada akhirnya sekitar pukul 5:30 maghrib lah bisa dibilang nada dering atau notifikasi HP-nya tuh menyala lagi. Ketika dicek ternyata ya dari Jadi lah ya yang pria yang tadi lah, customer yang tadi itu gitu. customer yang tadi. Oh, dan tadi tuh gue selewat baca tuh katanya sempat si customer itu tuh menyuruh Baratnya ini untuk cosplay ya. Iya betul gue cek lagi ya. Kenapa sih ketawa-ketawa mulu? Gue anjir bayangan gue kemana sih? Cosplay. Sih bener-bener anjir harus mulai dah hentai. Sedikit mungkin sosok ini sedikit wibu. Dan ketika jadi sekitar beberapa menit si customer ini udah bilang berada di depan hotel. Tapi si Baratnya ini tuh udah berada di ini kan ya, di apa? Di hotelnya. Kamar, udah di kamar. Berarti udah di lokasi lah dan siap menunggu gitu ya. Siap menunggu banget, udah siap-siap. Jika cerita Baratna ini memberitahu nomor kamarnya. Nah kata customernya oke lah ya. Datanglah customer ini ke kamarnya Baratna. Sedikit informasi, jadi ini tuh Nal, hotelnya tuh bukan hotel-hotel yang gede biasa gitulah, soalnya Kayak ini mungkin ya apa? Motel gitu ya. kayak motel gitulah. Soalnya kan Jadul-jadul gitu. soalnya kalau hotel tamu-tamu yang belum booking biasanya nggak bisa ada akses untuk ke kamar. Agak ketat lah ya. Agak ketat. Emang biasanya seperti itu. Soalnya gua kan pernah kerja di hotel, gitu. bro. Gitu maksud gua. Lu mikirnya jangan kemana-mana. Gue cuma nanya. Ya udah, oke. Baratna ini mendengar ketukan pintu. Baratna ini karena udah siap lah ya. Bergegaslah membukakan pintu. Nah, ketika dibuka, anehnya tuh nggak ada siapa-siapa nah. Pertamanya tuh nggak ada siapa-siapa ya. Nggak ada siapa-siapa, kosong gitu loh. Dan keadaan tuh anehnya tuh ya agak sepi nah. Jadi nggak kayak biasanya lah.
Berarti kamar-kamar di sebelahnya, tetangga-tetangganya mungkin kosong lah ya, nggak isi gitu ya. Nggak isi. Karena kebetulan lagi sepi juga ya. Iya. Terus pas ketemu si orang ini tuh customernya, Ya. yang nggak bikin membuat heran atau aneh gitu, tidak merasakan kejanggalan lah. Soalnya memang si customer ini tuh terlihat biasa gitu kan, tinggi, terus agak putih gitu, dan tidak ada kecurigaan sama sekali lah Iya. pada orang itu, karena memang ya real gitu manusia. Ya celingak-celingu nggak ada orang sama sekali. Nah ya udahlah dia tuh tutup kembali pintunya karena dia mikir oh mungkin para housekeeping yang Mau ngetuk nggak jadi mungkin. Nah, singkat cerita, Mbak Ratna ini dikagetkan oleh chatan dari aplikasi hijau itu. Customer ini udah ada di depan kamarnya. Udah ada di depan kamarnya. Berarti Nah, setelah tadi keluar tidak ada siapa-siapa, akhirnya masuk membuka handphone, ada chat. ada chat. Berarti nggak jauh ya Iya, dari nggak. kejadian itu. Langsung lah Mbak Ratna ini buat keluar lagi lah ya. Nah, ketika dibuka tuh ternyata ada di apa ya bisa dibilang samping pintunya kamar Mbak Ratna ini. Sambil nyender ke tembok gitulah. Mbak Ratna ini menanyakan, Mas yang ini kan Yang apa? Mas yang anu? yang anu kan. Nah, ya katanya. Oh ya udah masuk. Nah, ketika di dalam tuh biasalah ya ngobrol-ngobrol canggung. Kayak nyeritain dulu ini. Emang biasanya suka canggung gitu. Nggak tahu anjir ya. Gua juga nggak tahu lah. Nggak, kalau itu posisi lu, emang lu bakal canggung atau gimana? Memulainya kayak gimana sih biasanya? Sekiranya gitu kan. Tebak-tebakan dulu atau gimana gitu? Enggak, kalau gua sih biasanya adu gaple dulu. Keleci dulu. Adu galece dulu terus adu bako. Terus Ini mau lanjut nggak ini ceritanya? siap, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, di dalam tuh ngobrol-ngobrol canggung. Sambil Netflix and chill dulu kan ya. Gak tahu ya. Gua juga nggak tahu. Kan bahasa zaman sekarang tuh kayak gitu. Iya gitu. Gua kagak tahu. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh Mbak Ratna agak aneh nih. Soalnya dari pemuda ini tuh agak berbeda nah. Jadi seperti yang apa ya, lebih ke masa lalu lah, ke zaman dulu lah ngobrol-ngobrol itu. Oh, jadi flashback lah ya dalam obrolan itu tuh. Terus katanya si Mbak Ratna ini tuh pas ngobrol sama si customer ini, katanya si orang ini tuh dia tuh baru pertama kali nyewa si Mbak Ratna ini. First time berarti ya? First love, First love. Oh iya. first kiss. Oh gitu. Iya benar. Coba next yang slide lagi. Oke. Nah, ini tuh ketika ngobrol-ngobrol Mbak Ratna ini menanyakan, Mas ini mau langsung aja? Langsung apa? Ya langsung aja bergerak gitu kan. Pada paham lah ya, kawan kumis ini pastilah. Akhirnya mereka di situ Hubungan intim lah. nah berhubungan intim, melakukan hubungan dewasa. Hubungan dewasa. Yang lebih dewasa dari yang dewasa. Terus katanya pas masuk tuh si customer ini tuh memang sudah menyiapkan uangnya dan disimpan di meja katanya. Iya, udah Ya disimpan kan? di meja. Dan Mbak Ratna ini lihat yang awalnya nego harga miring malah dilebihin. Pas datang tuh ya. Heeh. Kan yang biasanya bayar itu kan rata-rata di terakhir kan ya. Kalau kata lu waktu itu. Bisa dibelokkan. Anjir tadi dari disekak gua anjing. Namanya Bisa cepat. cepat oke. Nah jadi Mbak Ratna ini tuh moodnya naik nah untuk melayani customer tersebut. Ketika mereka sedang berhubungan intim sekitar 20 menitan lah ya. Mereka ini memutuskan untuk Beristirahat. beristirahat.
karena capek barunya. Capek pasti. Si anjing. Mas-masan brother. Habis Olahraga ya. Terus katanya mereka beristirahat tuh karena si customer minta untuk minum dulu ya sambil Minum dulu. merokok. Iya, betul. Gitu. Dan si customer itu diam di dekat jendela Di dekat jendela. Ya, ya. Betul. merokoknya tuh. Yang bisa dibilang apa ya? Jendelanya tuh memantulkan bayangan yang ada di dalam tersebut. Terus si Mbak Ratna ini tuh mengambilkan segelas air ya. Segelas air. Nah, tanpa disengaja ketika sedang mengambil airnya, Mbak Ratna ini lihat di jendela kok nggak ada bayangan mas customer itu, nah. Sampai langsung detail melihat seperti itu ya. Iya, soalnya kan jelas lah emang jendelanya tuh hitam gitu gini. Jadi jelas untuk melihat bayangan gitu. Iya, iya. Dan itu berhubungan intimnya tuh pada jam setelah maghrib ya. Setelah maghrib. Nah, Mbak Ratna ini tuh agak kaget karena ketika tidak sengaja melihat jendela itu tidak terdapat bayangan mas-mas customer tersebut. Nah, di situ tuh agak syok lah ya. Kok nggak ada bayangannya? Tapi pas gitu. dia lihat lagi kok ada ya. Iya, ada orangnya. Di situ tuh ya udahlah, nggak mikir terlalu dalam lah. Cukup yang dalam mah yang tadi. Aduh, nggak fokus nih. Oke. Di situ tuh Mbak Ratna langsung lah menghampiri mas-mas customer tersebut. Dan akhirnya mereka tuh di situ langsung ngobrol lagi ya sambil ngerokok, Iya. sambil minum gitu. Akhirnya mereka ngobrol dan Mbak Ratna itu sempat nanya ke si Mas itu. Dan di situ juga Mbak Ratna menemukan kejanggalan dalam satu pertanyaan Mbak Ratna ini. Iya, iya, iya. Jadi pertanyaannya tuh emang Mas baru benar-benar pertama kali ya sewa PSK gitu. Iya. Dan si customer itu bilang, ngejawab, katanya iya memang ini pertama kali selama hidup saya gitu katanya. Oh, anjir. Tapi di situ tuh kan Mbak Ratna belum ngeh Iya, iya, iya. gitu kan. Jadi mereka akhirnya lanjut aja ngobrol. Dan setelah merokok sambil minum mereka lanjut lagi. Mereka kembalilah berhubungan intim. Dan itu juga lumayan cukup lama ya. Ya permainan berlangsung ada sekitar setengah jaman ya. Setengah jam. Setengah jaman 30 mereka menit. bermain Bermain bola. Nah di sini ada sedikit kejanggalan. Ya. Jelas ini janggalnya saat Mbak Ratna diminta gaya Nungging. doggy style Aduh, anjing ngebayangin deh itu. sama customer itu. Nah, lo lanjutin. Nah, ketika gaya doggy style tuh kan posisinya Mbak Ratna ini tuh agak nungging ya. Perlu diomel. Aduh, Tuh, Toke juga sampai tertawa. nah, posisinya tuh customer ini berdiri lah ya. Tepatnya di belakang Mbak Ratna. Udah gak usah dijelasin juga tempatnya udah pada Iya, tahu iya, ya. iya. Pokoknya mereka melakukan dengan gaya doggy style gitu kan. Nah, di sini Mbak Ratna tuh katanya menemukan kejanggalan karena kan posisinya nungging gitu, jadi otomatis Mbak Ratna ini melihat ke belakang. dia sengaja melihat ke belakang. Gitu. Cuman lewat terowongan. Terowongan Casablanca. Lewat apa ya? Lewat bawah lah gitu Ya, kan. lewat bawah. Nah, anehnya tuh ketika ia lihat berubah nah customer ini tuh. Ya. Dan sosoknya tuh kayak apa ya? Banyak luka-luka gitulah di sekujur tubuhnya tuh. Dan emang gua juga pernah dengar katanya kalau misalkan mau lihat hantu tuh harus balik ke belakang lewat bawah gitu kan. Dan ini tuh memang kebetulan seperti itu. Pucat, luka-luka, ada darah-darah gitu. Iya, betul. Nah, cuman pada saat Mbak Ratna agak sedikit heran dan agak syok ya. Di situ tuh tiba-tiba mati lampu. Itu tuh udah jam 7 lebihan.
Ya, jam 7 lebihan. Di situ tuh karena gelap, Baratna ini apa ya nanya lagi, aduh mas ini gelap. Malah mati lampu. Malah mati lampu nih. Nah cuman jawaban mas customer ini tuh bilang bahwa oh ya udah mbak nggak apa-apa, malahan lebih enak gini gelap-gelapan. Nah di situ tuh Mbak Ratna ini ya agak tersipu malu lah ya, senyum-senyum tipis juga. Mereka ini berganti bergaya. Nah ketika berganti gaya tuh seketika seluruh ruangan tercium bau busuk oleh Mbak Ratna ini. Nah, Tiba-tiba bau busuk ya seketika bau itu. busuk. Nah, sangat-sangat menyengat lah bau busuknya tuh. Satu ruangan soalnya ini. Iya, satu ruangan. Nah, cuman ketika Mbak Ratna posisinya tiduran lah ya, Mbak Ratna ini apa ya, kayak merasa sendirian. Ya karena yang desahannya yang awal tuh ada, sekarang nggak ada gitu. Langsung lah Mbak Ratna ini tuh bergegas untuk mencari penerangan, dan kebetulan yang dekat dengan Mbak Ratna ini tuh adalah handphone Mbak Ratna. Ya jadi dia bertujuan mengambil handphone untuk menyalakan flash. Iya, ketika menyalakan flash, di situ sontak Mbak Ratna kaget karena customer ini tuh ternyata nggak ada, sama sekali nggak ada di ruangan itu tuh. Tiba-tiba hilang. Padahal posisinya tuh kamarnya terkunci. Nah, seiring dengan keheranan sekitar 5 menitan lampunya tuh kembali menyala. Di situ Mbak Ratna celingak-celinguk keheranan, kemana gitu customer dia ini gitu. Tapi anehnya tuh uangnya masih ada terdapat di meja. Soalnya Mbak Ratna kan mikir kalau misalkan orang yang berniat kabur tuh katanya memang bayarnya juga di akhir kan. Iya, jadi iya. itu. Tapi ini kan logikanya kalau misalkan dia mau kabur tapi kan duitnya udah gitu. Dan posisi pintu juga terkunci gitu kan. Kalau misalkan emang niatnya dibuka pasti kedengar lah suara gitu. buka. Soalnya seketika banget tiba-tiba hening gitu kan. Nggak ada suara apapun lah pokoknya. Terus sebelumnya bau busuk dulu. Nah itu. Nah di situ Mbak Ratna tuh langsung merasakan kejanggalan yang benar-benar membuat dia panik sendiri. Iya. Soalnya dia tuh udah mulai ngerasa, wah ini udah mulai aneh banget. Aneh banget. Nah di situ karena kepanikan dia tuh, dia langsung bergegas untuk pakai baju Kan pintu. Ya, namun ketika membukakan pintu untuk pulang, jadi semuanya tuh udah beres lah. Nah, jadi udah Mbak Ratna ini udah pakai baju tanpa mandi sama sekali. Yang biasanya mandi dulu kan? Oh gitu. Ya nggak tahu, ya mungkin kan. Mbak Ratna ini langsung pakai baju. Nah, udah ngambil juga uangnya, dan uangnya tuh emang lebih, nah anehnya tuh. Dan itu tuh real uang ya. Real uang. Itu masih heran. Nah, ketika ia buka pintu, Mbak Ratna ini lebih dikagetkan lagi dengan suara dari Mas customer tersebut yang katanya berbisik makasih. Iya, betul. Gila. Itu. Tapi orangnya nggak ada. Tapi gitu. bisikannya ada. Bisikannya itu ada. Yang bikin creepy. Anjir. Nah, ketika Mbak Ratna ini pergi, kan udah terburu-buru lah ya. Ini aja gua merinding juga nih anjir. Di situ Mbak Ratna langsung buru-buru kunci pintu, lari gitu kan. Lari. Mbak Ratna ini langsung ngecek ke CCTV, menanyakan ke front office. Ketika dicek CCTV-nya tuh nggak ada sama sekali orang yang masuk ke situ pada saat jam segitu. Ya akhirnya kejanggalannya mulai terungkap. Dari pertama si sosok ini tuh datang tapi nggak ada kan pas buka pintu. Pertamanya nggak ada, itu satu. Nah yang kedua, waktu pas Mbak Ratna nanya, Mas emang benar-benar pertama kali nih nyewa kayak ginian gitu kan. Nah si Masnya tuh bilang
ya benar ini baru pertama kali selama hidup saya. Nah mungkin kalau dicocok logikan selama hidup sayanya tuh berarti posisi si emas ini tuh udah meninggal. Udah meninggal. Soalnya, Mungkin lah ya. soalnya bilangnya kan selama hidup saya gitu kan, itu yang keduanya. Dan yang terakhir itu yang ketiga. Ya, ternyata tidak ada sama sekali orang yang datang pada saat pukul segitu. Gitu. Dengan kebingungan, keheranan, Dia pulang ke temennya dulu, dia menceritakan sambil nangis itu tuh. Soalnya dia tuh memang benar-benar syok. Dia menceritakan ke temennya juga sebelumnya tidak pernah mengalami hal seperti itu karena temennya juga sama lah ya. Iya. Satu profesi lah. Iya. Cuman Baratna ini sempat tidak dipercaya oleh temannya dengan ceritaan itu. Mungkin capaian halusinasi atau gimana kata temennya gitu kan. Tapi kan lihat si Baratna ini sambil nangis, si temennya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya si Baratna akhir ceritanya dia cari tahu lah ya Ya. atas kejadian yang dia alami. Dan ternyata yang lebih syoknya lagi, pada pukul sekitar 4 sore hari ada kejadian tragis kecelakaan seorang pemuda di area ya bisa dibilang nggak jauh dari Hotel Baratna yang tadi itu. Iya, sore hari sebelum kejadian itu. Ternyata pemuda ini tuh meninggal, dan setelah dicocokologikan oleh Mbak Ratna, ternyata foto dari pemuda tersebut tuh sama dengan ketika Mbak Ratna ketemu dengan mas-mas customer itu. Dan di situ tuh memang si pemuda yang meninggal ini tuh waktu sore hari dia tuh memang hendak untuk menuju ke situ dan menyewa Mbak Ratna ini, dan akhirnya malah kecelakaan, akhirnya meninggal di tempat. ya. Makanya bisa disimpulin kayak kalau memang ini benar ya cocok loginya, berarti sosok itu memang penasaran ya, arwah penasaran. Ngeri juga lah ya. Ngeri soalnya apa yang dirasain Baratna itu kalau bisa dibayangin tuh pasti berat banget ya, syok banget. Ya iyalah pasti. Ya gimana ya, untuk Baratna ini nangisnya di dalam pelukan aku aja. Ya tapi apapun yang terjadi, apapun profesi Baratna ini, kita tidak bisa apa ya Ngejudge ya, jadi jangan lah. Karena ya yang penting himpitan ekonomi juga kan bisa. yang penting Baratna sehat selalu dan lancar rezekinya lah ya, kita Iya, doakan iya. saja. Baratna juga nggak bisa datang ke sini, padahal kalau misalkan datang kita bisa bersilaturahmi ya. Dengan cara Ya ngobrol-ngobrol gini, menceritakan ceritanya sih. Wah lu otaknya kemana aja. enggak, Terus maaf juga buat Baratna kalau ceritanya itu sambil bercanda ya. Iya. Soalnya memang Emang konsep kita konsepnya kayak gini. Bukan konsep sih, memang mengalurnya seperti ini Kumis Podcast tuh. Iya, Memang iya. masih yang satu ini tuh agak goblok juga gitu. Jadi maaf banget untuk Baratna dan untuk semua yang mendengarkan bila ada salah kata dan salah pengucapan dalam bercerita. iya, atau candaan yang kurang mengenakan. Nah, itu mohon dimaklumi, mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Ya. Dan tidak lupa juga kita berdua sangat berterima kasih kepada Baratna karena Udah mengirimkan kisahnya. bisa dibilang sangat berat lah untuk menceritakan hal ini gitu kan. Soalnya dia menceritakan ke temennya yang pertama dan yang kedua ke Kumis Podcast ini. Kumis Podcast. Ya sebagai apa ya? Sebagai pelajaran aja untuk sekitar lah. Iya. Dan Ya mungkin hanya segitu aja segitu aja lah ya. untuk Terima cerita kasih. di episode kali ini. Terima kasih buat kawan kumis juga yang selalu setia mendengarkan Cerita dari Kumis cerita Podcast. dari Kumis Podcast. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ya, kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya. Berikutnya.